kaitan dengan gen, entah Oke. gen yang dalam arti diturunkan atau gen yang ada pada anak ini mengalami perubahan atau mutasi gitu. Mhm, mhm. Terus faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Saya penasaran kenapa ini terjadi, dokter? Nah, ini sebetulnya menjawabnya itu kita masih belum punya Oke. jawaban yang pasti Ya, gitu. ya. Tapi diduga ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam timbulnya penyakit ini. Mhm. Ya, sebenarnya dibilang penyakit bukan penyakit juga, Gangguan ya, belum ya, heeh. penyimpangan perkembangan ya, gangguan perkembangan. Nah, ini diduga ada kaitan dengan gen, entah Oke. gen yang dalam arti diturunkan atau gen yang ada pada anak ini mengalami perubahan atau mutasi gitu. Mhm, mhm. Terus faktor yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana misalnya ada paparan toksin atau racun di lingkungan yang Oke. masuk ke dalam tubuh anak yang mengganggu tumbuh kembang anak, mengganggu struktur di otak, mengganggu fungsi atau bentuk otaknya. Nah, itu salah satunya yang diduga keras Mhm, berkaitan mhm, dengan ADHD mhm. itu adalah timbal. Kemudian gangguan perkembangan, terutama perkembangan otak pada saat anak di dalam Kandungan? kandungan Mhm. atau pada saat anak dalam masa pertumbuhan. Jadi Oke. kalau dalam kandungan misalnya ketika lagi hamil, ibunya ini merokok atau minum minuman beralkohol Mhm, atau mhm, menggunakan obat-obatan terlarang alias mhm, narkoba mhm, atau dia mengalami paparan toksin atau racun atau dia mengalami trauma yang mengenai bagian perutnya di mana si janin berada mhm, gitu. Jadi mhm. misalnya jatuh gitu, kena lah si bayinya. Gitu. Tapi itu tidak pasti, hanya diduga mempengaruhi. Atau si ibu ketika hamil kurang nutrisi, jadi makannya mungkin Oke. kurang zat-zat yang dibutuhkan untuk si Mhm, anak mhm, yang sedang mengembangkan, membentuk otaknya. mhm, Atau si ibu setelah melahirkan anaknya ini mengalami sesuatu yang bisa menghambat si uh, tubuh bayi ini dalam mengembangkan otaknya, dalam mhm. uh, apa ya, maksudnya kan otaknya itu harus butuh makanan, Ya, butuh ya, nutrisi ya. gitu. Jadi kalau nutrisinya kurang atau misalnya dia kebentur jatuh gitu, atau misalnya dia terpapar asap rokok atau asap kendaraan gitu, atau misalnya dia keracunan sesuatu gitu, itu bisa apa ya, mempengaruhi, merupakan salah satu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi timbulnya GPPH, gangguan pemusatan Perhatian perhatian dan dan hiperaktif. hiperaktivitas gitu. Oke. Jadi Mhm. kalau ditanya penyebab pastinya kita nggak tahu sih, diduga Enggak. aja. Berkaitan dengan penyebab pasti yang masih diduga ini, apakah bisa dicegah Enggak, atau untung-untungan berarti? iya untung-untungan. Oke. Karena ini GPPH ini merupakan sebuah keadaan di mana tidak ada pencegahannya dan tidak ada apa ya, tidak ada obat yang betul-betul bisa menyembuhkan. Obat-obatan yang ada bisa untuk mengendalikan gejala-gejalanya Mhm, supaya orang atau anak ini mhm. bisa memiliki kualitas hidup yang baik, bisa mencapai prestasi yang baik sehingga uh, tumbuh kembangnya sama seperti anak yang tidak mengalami ADHD. Oke. Apa yang perlu diwaspadai oleh para orang tua terkait dengan kondisi ini pada anaknya? Secepatnya bawa ke dokter anak atau Mhm, ke psikiater anak mhm, untuk mendapatkan diagnosa yang tepat mhm, secepatnya, mhm, kemudian diterapi secepatnya. Makanya perlu edukasi tentang GPPH ini supaya makin banyak orang yang sadar bahwa oh ini anaknya nggak bisa diem, ini normal atau nggak normal mhm, gitu kan. mhm, Banyak ya anak yang kayak mhm. cacing, apa kalau Ya, 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 ya. orang orang awam bilangnya petakilan gitu ya, Mhm, ini mhm, petakilan normal apa mhm, enggak gitu. mhm, mhm. Karena kalau dia petakilan yang masuk GPPH alias ADHD ini, maka semakin cepat
ditangani, semakin baik hasilnya.